Gundam Asia Dark Matter adalah gunpla yang diperkenalkan dalam anime Gundam Build Victors. Versi modifikasi dari Gundam Amazing Asia, yang dipiloti oleh Meijin Kawaguchi. Versi modifikasi dari Gundam Amazing Asia yang telah selesai, Gundam Asia Dark Matter diciptakan dengan tujuan tunggal untuk mengalahkan Reiji dan Sei Iori. Penampilan Asia Dark Matter sedikit berubah dari pendahulunya, dan sekarang dilengkapi dengan Brinnicle dan Prominence Blade untuk pertarungan jarak dekat, Dark Matter Rifle untuk pertarungan jarak jauh, dan 2 Gen Vulcan yang dipasang di lengan yang juga dapat memancarkan beam saber. Setelan itu juga memiliki sistem transarm dan unit pendukung yang dipasang di belakang, Dark Matter Booster, yang dilengkapi dengan 2 Dark Matter Blade yang dapat dilepas dan mampu berfungsi sebagai unit terpisah. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Gundam Asia Dark Matter dari In Hee Jin Gong. Gundam Asia tapi versi ke-8. Saat merakit kit ini gak ada banyak masalah sih, ngerakitnya nyaman banget. Pastinya enaklah ketimbang bootleg zaman dulu. Kit ini punya perpaduan warna abu-abu, merah, dan dominan di warna hitam. Memang kombinasi warna merah hitam itu gak pernah gagal. Kit ini jadi salah satu favorit karena kombinasi warna yang sangat keren. Mungkin kalau di Indonesia brand Bandai-nya udah sangat langka soalnya dulu aku pingin banget kit ini. Tapi untungnya bootleg keluarin model ini dan bikin seneng pas ngerakitnya, pastinya gak nyesel lah beli kit ini. Pertama kita review estetika di bagian kepala. Kepalanya unik, walaupun bentuknya seperti kepala Gundam Asia tapi dengan kombinasi warna hitam dan vivin depan belakang yang berubah jadi kelihatan jahat. Terus di kit ini kita dikasih 2 bentuk opsi kepala untuk yang pertama yang hitam di mulutnya seperti ini dan yang merah mulutnya biar jadi seperti gambar ini. Tapi aku lebih suka yang hitam karena kelihatan keren aja. Badannya juga dibuat sangat keren. Lihat betapa detail bagian ini. Bentuknya mirip sama Gundam Asia tapi dengan sedikit perubahan di bagian dada dan terutama pada warnanya. Kemudian untuk bagian pinggang ada rok depan yang bentuknya mirip sama Gundam Asia, paling cuma beda di warna aja, dan gak ada rok sampingnya. Terus untuk di belakang ada rok yang bentuknya seperti Asia Reaper 2 namun dengan perubahan warna yang berbeda. Kemudian di punggungnya ada tempat untuk menaruh Gen Drive tapi nantinya akan diganti atau dipasang sama Dark Matter Booster yang nanti bakal aku jelasin di bagian aksesoris. Kemudian untuk bagian tangan juga menarik walaupun bentuknya seperti Asia Reaper 2 tapi sedikit perubahan, terutama di bentuk bahunya, dan tidak lupa warnanya juga berbeda. Namun untuk lengan bawahnya sama aja kayak Asia tapi beda warna dan memiliki GN Vulcan terletak di lengan bawah Dark Matter. GN Vulcan adalah versi lebih kecil dari persenjataan GN Beam. Senjata ini memiliki laju tembakan yang tinggi, tetapi daya tembaknya rendah. Kaki dibuat ramping dengan desain yang sangat bagus. Untuk bentuk kaki sendiri hampir sama kayak Asia Reaper 2, tapi terdapat perbedaan di lututnya. Kemudian untuk di kaki bawah bentuknya kayak sepatu Aladdin yang kayaknya tipikal Gundam jahat seperti ini. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan HG Transient Gundam Hitam JMS, HG Shia Quanta Bootleg, HG Momokapo All versi Zaishin Bandai, HG Galbadi Rebake Bandai, HG Airtray Gundam, dan HG Amazing Strike Freedom Bandai. Dari perbandingan tinggi tadi ternyata Gundam ini cukup pendek dibandingkan dengan ukuran HG kebanyakan. Berikutnya adalah aksesoris yang kita dapatkan. Untuk kit ini kita lumayan banyak dapat aksesoris. Yang pertama kita dapat 3 opsi pilihan tangan, yaitu sepasang tangan menggenggam untuk memegang senjata, sepasang tangan menggenggam dengan pergelangan bengkok untuk memegang senjata seperti ini, dan satu tangan terbuka sebelah kiri saja seperti ini. Berikutnya kita dapat Dark Matter Rifle. Beam Rifle yang dipasang di lengan berasal dari pedang GN Amazing Asia. Ini adalah senjata jarak jauh utama kostum dan memiliki beam saber atau Vulcan GN pada bagian tambahan seperti perisai. Perlengkapan seperti perisai dari Dark Matter Rifle memiliki pemancar yang dapat berfungsi sebagai GN Vulcan atau menghasilkan beam saber untuk pertempuran jarak dekat. Asia Dark Matter dapat melakukan serangan sword ki dengan beam saber ini yang identik dengan yang digunakan oleh Sengoku Astray Gundam, meniadakan serangan beam yang kuat seperti yang berasal dari Star Build Strike. Selanjutnya kita dapat Brinnicle Blade. Pedang dengan kekuatan beku, kemampuan ini disebabkan oleh partikel Plavsky berenergi rendah yang tersimpan di dalam senjata. Saat pedang Brinnicle bersentuhan dengan targetnya, partikel berenergi rendah akan menyerap energi dari target, membekukannya. Karena efek ini didasarkan pada status energi partikel, pedang Brinnicle bahkan dapat membekukan beam saber saat bersentuhan. Saat tidak digunakan, pedang ini disimpan di pinggul kanan. Dari segi tampilan,
Pedang ini menyerupai varian warna dari pedang Amazing Asia S Amazing GN. Selanjutnya adalah Prominence Blade. Bilah panas yang dapat dinyalakan untuk meningkatkan daya tebas dan tusuk dengan tajam. Sentuhan dari Prominence Blade dapat dengan cepat memanaskan objek yang telah dibekukan oleh Brainickel Blade, dan ini akan menyebabkan objek menjadi sangat rapuh. Bilah tersebut disimpan di pinggul kiri saat tidak digunakan. Gagangnya sama dengan Brainickel Blade, tetapi bagian bilahnya menyerupai Amazing Asia Amazing GN Sword, meskipun dengan bagian berwarna oranye bening, bukan hijau bening. Jadi lengkap banget tuh, Gundam ini punya serangan api dan es, yaitu serangan panas dan dingin yang mampu menghancurkan musuh yang ada. Setelah itu kita dapat Dark Matter Booster. Unit bertenaga yang dipasang di bagian belakang Asia Dark Matter. Secara visual, unit ini merupakan versi Trans Am Booster milik Amazing Asia yang telah diwarnai ulang, tetapi tidak diketahui apakah ada modifikasi lain. Unit ini dapat terlepas dari kostum dan berfungsi secara independen sebagai unit pendukung. Dalam bentuk ini, unit ini memiliki penampilan yang mirip dengan burung dan dapat digunakan untuk pengintaian, serangan pendukung, dan lain-lain. Unit ini meningkatkan kecepatan dan mobilitas kostum saat berlabuh dan memberinya senjata tambahan, dalam bentuk 2 Dark Matter Blade. Dua bilah padat dengan ketajaman tinggi, dapat dilepaskan dari Dark Matter Booster dan digunakan sebagai senjata genggam. Dark Matter Blades berfungsi seperti Gen Swords dan daya potongnya meningkat selama Transarm. Dengan demikian, bilah ini lebih disukai daripada Brainickel Blade atau Prominence Blade sebagai senjata pilihan saat Trans AM diaktifkan. Saat tidak digunakan, bilah ini berfungsi sebagai bagian dari sayap Dark Matter Booster. Kemudian kita dapat Water Slide Decal atau WSD. Memang kebiasaan kit bootleg kita dikasih free WSD ketimbang bandainya. Tapi sayangnya kita gak dikasih petunjuk lokasi pasang WSD-nya, aku cari di Google pun juga gak nemu. Kalau kalian ada yang nemu boleh komen di kolom komentar. Terakhir kita dapat sisa part yang lumayan banyak, tipikal kit Gundam build. Sisa partnya itu mencakup dari bagian-bagian Gundam Asia. Kita lanjut ke sesi artikulasinya. Untuk kit ini lumayan solid menurutku tapi ada bagian loose di selangkangannya karena masih pakai ball joint. Sekarang kita coba pose loop figure second. Yap, gak begitu bisa soalnya masih pakai cetakan HG Asia. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng seperti ini, kepala bisa headbang seperti ini, dan kepala bisa berputar full 360 derajat seperti ini. Lanjut ke badan, dada kiri dan kanan bisa digerakkan seperti ini, badan bisa geol-geol tapi dikit banget. Badan gak bisa ditekuk membungkuk seperti ini, dan badan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Rok bagian depan bisa diangkat sejauh ini, untuk bagian rok belakang tidak ada artikulasinya. Untuk bagian backpack kepala burungnya bisa digerakkan seperti ini, bagian di gen driver bisa digerakkan buka dan tutup seperti ini, bagian sayapnya bisa digerakkan lateral seperti ini, sayap bisa diputar penuh seperti ini, 4 bagian pedang kecil di sayap bisa diputar penuh juga. Sambungan di kedua Dark Matter Blade terdapat ball joint, Dark Matter Blade bisa digerakkan seperti ini, dan ada konektor rahasia di sini yang bisa dikeluarkan seperti ini. Selanjutnya di bagian lengan, ada butterfly joint di kedua bagian lengan tapi dikit banget. Bahunya ini bisa diangkat dan diturunkan sejauh ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh seperti ini. Siku bisa ditekuk sejauh ini aja karena single joint dan bisa diluruskan lagi. Dan ada ball joint di pergelangan tangannya yang bisa kita gerakkan sesuka hati. Selanjutnya di bagian kaki, selangkangannya bisa digerakkan seperti ini. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini aja karena kepentok rok. Paha selangkangan bisa diputar-putar seperti ini aja. Lutut bisa ditekuk sejauh ini karena double joint dan dapat diluruskan lagi. Penutup kaki bisa digerakkan seperti ini. Kaki bawah bisa pivot-pivot seperti ini. Kaki bawah bisa digerakkan maju dan mundur seperti ini. Dan kaki bisa diputar penuh seperti ini. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sejauh ini aja. Gak bisa ngangkang jauh karena sambungannya masih pakai ball joint. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian cari kit yang keren dan jahat dengan segala aksesoris yang keren, ngerakitnya nyaman banget, dan kombinasi warna yang ciamik, mungkin kit ini jadi salah satu rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu kombinasi warna yang bagus, bentuknya sangar, dan aksesorisnya yang lumayan banyak. Kelemahannya ada di plastik yang mungkin lebih jelek dari bandai dan artikulasi yang sedikit terbatas.
Aku kasih nilai 9 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.